Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Selamat beribadah buat semua kita keluarga jemaat BMLEC. Dan kita sangat mengucap syukur kerana pada hari ini, meskipun dalam kekangan apa yang kita hadapi, kita dapat berkumpul menerusi rekaman online ini untuk kita sama-sama memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Saya mengalu-alukan kehadiran kita semua dalam kebaktian kita pada pagi ini. Dan sebelum kita memulakan kebaktian kita ingin berdoa dan datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita pimpin dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, segala puji hormat bagimu Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kebaikan Tuhan yang memberkati kami, keluarga kami, yang menjaga kami sepanjang minggu ini. Walaupun apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau itu Tuhan yang baik, Tuhan yang sentiasa menyertai kami. Haleluya, terima kasih Yesus atas peluang dan kesempatan ini. Meskipun kami dihalang untuk berkumpul beribadah, tapi Tuhan menyediakan berbagai cara bagi kami untuk kami beribadah melalui sisi rekaman ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami pada minggu ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus bekerja, tak kira dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Yesus itu ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, bagi kemuliaan bagi Yesus. Amin. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sudah menyatakan Yesus itu ajaib. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari saudara, kita bertepuk tangan walau dimanapun kita berada. Kita mau bangkit, menyerukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lagi sekali katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lagi sekali, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lagi sekali, nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, amin, haleluya, amin, amin, haleluya. Benar, nama Yesus itu menara yang kuat. Nama Yesus itu di atas segalanya, sebab Dia ialah Allah kita yang Immanuel. Dia ialah Allah yang sentiasa bersama dengan kita dan juga menyertai kita, tak kira apapun keadaan kita. Mari semua jemaat BMLC, kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita angkatkan lagu ini, Immanuel, yang menyatakan bahwa betapa Allah itu bersama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Immanuel. Haleluya.
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Lagi Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, Immanuel, Kau Allah Immanuel. Oh, Yesus, Kau Immanuel. Oh, Rasul Hayararara. Immanuel, Kau yang beserta kami, Yesus. Kau Immanuel. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah Immanuel, Kau yang selalu dan akan sentiasa menyertai kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sertai kami Tuhan, apapun dan dimanapun kami berada pada ketika ini. Engkau Allah Immanuel, yang menyertai kami, yang menjaga kami, yang sentiasa melihat kami, yang sentiasa peduli akan kami. Terima kasih Yesus. Kami kembalikan pujian ucapan syukur ini kepada Engkau Tuhan, atas segala kebaikan Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, dan segala pujian ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mengucap syukur. Amen. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita memuji Tuhan karena sekali lagi kita dapat bertemu melalui di alam maya ini, ya, oleh karena berkatnya Tuhan yang telah memberkati kita dengan teknologi. Maka sebelum kita meneruskan dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang kami tinggikan, kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang memberkati kami dengan pagi yang begitu indah,
di mana kami disatukan dalam alam maya ini. Satukanlah roh kami Bapa, biarpun kami tidak dapat bersemuka, tapi kami tahu di dalam kasih Tuhan kami bersama di dalam roh kami. Biarlah Engkau Tuhan melawati setiap keluarga, setiap jemaat kami LSI, di mana saja kami berada, yang di kampung-kampung, di desa, di bandar, yang sedang bekerja di tempat lain Bapa, Engkau lawati kami Bapa, supaya kami dapat merasakan hadirat-Mu Bapa di dalam kami memuji, di dalam kami menyembah, di dalam kami membaca firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang dipetik daripada Ayub pasal ke-42 ayat 12. Bacanya seperti ini. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing, domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai. Jadi daripada ini kita mengangkat satu tema, yaitu beriman teruslah. Beriman teruslah kita dalam Tuhan. Sebab kita lihat Ayub di sini, kata kunci yang kita dapat lihat daripada kehidupan Ayub dalam pembacaan kita tadi, yaitu Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Jadi jika kita tidak meneruskan, kita sedang dihimpit oleh berbagai masalah sekarang di waktu pandemik ini. Kita rasa sangat-sangat dihimpit, ataupun kita mempunyai pelbagai masalah. Ada yang tidak dapat bekerja, ada yang tidak dapat bergerak kerana sekatan perjalanan kita, dan ada yang tidak dapat meneruskan plan, rencana apa yang kita ingin lakukan untuk mencari nafkah ataupun mencari apa yang kita ingin capai di dalam hidup ini. Karena segalanya telah berhenti oleh kerana sekatan pergerakan kita. Maka di dalam kehidupan Ayub ini kita mempelajari dalam saat Ayub dimusnahkan oleh kuasa-kuasa jahat, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Jadi kita percaya jika kita terus move on, jika kita terus beriman, jika kita terus berjalan terus dalam
percaya akan janji Tuhan, kita juga akan menerima satu keadaan seperti Ayub. Kita lihat selanjutnya itu perkataan yang belum tiba. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Jadi ia mendapat 14.000 ekor kambing, domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai. Dari situ kita melihat Ayub dengan segala usahanya, dia diberkati. Jadi kita di sini melihat Tuhan mengizinkan keadaan di dalam hidup ini kadangkala dia mau kita meneruskan kehidupan ini dengan satu toleransi yang tinggi, di mana kita belajar dalam apa yang kita alami itu, karena kita tahu dalam segala yang telah dicuri. Sebab kita lihat dalam Yohanes 10 pasal 10 ayat 10, pencuri datangnya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini bezanya. Jika kita meninggalkan Tuhan di waktu kita di dalam suasana yang seperti ini, mungkin kita akan kalah. Mungkin kehidupan kita tidak seperti yang kita baca dalam kehidupan Ayub. Jadi ini adalah kehidupan beriman. Karena Ayub telah kehilangan segalanya. Jadi kita lihat bila kita berhasil dan gagal ataupun jatuh bangun, menderita dan sembuh, dipulihkan, rugi dan beruntung, setelah bertahan di dalam penderitaan ini dan percaya akan Tuhan yang akan memberi kita kekuatan dan kemenangan, maka kita seperti mana yang kita baca, kehidupan kita selanjutnya mungkin akan diberkati oleh Tuhan. Sebab apa? Jika kita terus beriman walaupun mengalami pelbagai penderitaan karena iman kita kepada Tuhan, ini dapat menyadarkan kita bahwa Tuhan telah memulihkan kita. Jadi kita dapat merasakan kekuatan Tuhan itu ada menyertai kita. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 kepada 18, kita baca daripada ayat 16, tetapi apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Mereka dapat melihat sesuatu yang berlainan. Walaupun kita di dalam keadaan yang kecewa, tidak berhasil, tapi bila kita melihat dan memandangnya daripada sudut pandang Tuhan, kita dapat melihat dengan lebih jelas lagi. Pada ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, disinilah satu dorongan bagi kita. Di dalam kita mungkin bergumul dalam satu pergumulan yang sangat mengecewakan hati kita.
tapi harapan kita adalah kita telah dipilih, ya, di mana Roh dapat tinggal. Kita adalah rumah Roh Kudus. Jadi di waktu kita meneruskan iman kita menjaga segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini, maka Roh Kudus itu masih menyertai kita. Ya, sebab di ayat 17 ini, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, ini adalah kepastian kemenangan bagi kita. Ya, pada ayat 18, ya, 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, jadi inilah yang mengajar kita pengalaman berjalan bersama Tuhan, ya, membuat kehidupan orang Kristen sangat menarik. Nah, inilah sebabnya bila kita rajin membaca firman, rajin berdoa, dan mentaati perintah Allah, Roh Kudus yang akan merubah kita daripada yang kurang baik kepada kehidupan yang menang dan perkasa. Ya, karena kemuliaan Tuhan, Tuhan yang mengalahkan musuh kita. Amin. Walaupun, ya, sebagai seorang Kristen tidak menjanjikan, ya, segala-galanya, ya, selalu baik, ya, selalu cerah, ya, tapi di dalam kehidupan yang kurang baik, kurang selesa, kecewa, ada kegagalan, ya, di waktu itu kita juga, ya, harus melihat secara iman. Ya, kita melihat secara bagaimana firman Tuhan berbicara tentang keadaan yang menghimpit kita. Seperti mana COVID-19 ini, ya, kita melihat, ya, Tuhan menyatakan di dalam firman-Nya, ya, bagi mereka yang telah, ya, percaya akan darah Kristus itu telah mencucikan, telah membungkus mereka, dan mereka berpikir dengan pola pandang yang agak lain daripada orang yang melihatnya dan tidak sanggup menerima vaksin, ya, karena mereka mengatakan itu adalah injek yang mengandungi nombor 66. Tetapi di waktu kita melihat, ya, kepada firman Tuhan, ya, nombor 66 itu memang telah dinubuatkan, ya, dia adalah satu microchip, ya, adalah satu kalau kita lihat, ya, dia adalah satu cara keuangan, ya, di mana microchip itu diimbas. Bila kita melihat di waktu kita membeli barang di kedai, mereka mengimbas, ya, setiap barang yang mereka jual, dan harga barang itu dinyatakan oleh mesin itu. Jika kita lihat, dan teliti, apa yang mereka imbas itu adalah garis-garis yang hitam. Bila kita hitung di situ adalah 6 kali, ya, garisan 66 itu. Setiap garis itu mengandungi 66. Dia bukan nombor, tapi dia garisan. Pada waktu mereka mengimbas, mereka
mereka dapat nomor 66. Itu sebab mesin itu respon, sebab dalam mesin itu juga ya telah diprogram dengan nomor 66. Jadi kita takut akan vaksin. Tapi vaksin ini bukan juga kita tidak percaya akan kandungannya, tapi oleh kerana dalam setiap yang dunia pakai sebagai vaksin, dia adalah cecair, tidak ada microchip. Jadi cara kita berpikir cara lama dan pandang baru kita. Jadi pandang baru kita bukan kita tidak percaya akan nomor 66 itu, tapi oleh kerana kita percaya akan kuasa Tuhan telah melindungi umat-umatnya daripada awalnya rencana Tuhan, dan Tuhan juga melawat bukan hanya orang pilihannya tapi kepada Gentile juga, kepada kita juga. Rencana Tuhan memang untuk menyelamatkan kita. Jadi kita lihat pembacaan kita tadi, jika kita move on ataupun moving forward, adalah sesuatu yang boleh menolong kita melihat sesuatu dengan new norm. Kita melihat contohnya dalam Alkitab ini, umat Israel juga sama dengan kita, tapi mereka harus move on. Bila kita melihat di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 12, ketika Firaun telah dekat orang Israel, menoleh mereka ke tempat orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah kerana tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi mereka juga melihat kepada laskar Firaun sedang datang dari belakang membunuh mereka. Umat Israel dihalang oleh lautan merah di hadapan mereka. Jadi tidak ada lagi harapan. Begitu juga keadaan kita pada saat ini. Tidak ada harapan bekerja, tidak ada harapan mencari berkat-berkat dengan usaha kita. Jadi kita tinggal diam di rumah. Jadi diam di rumah. Kita kadang kala kita rasa sangat kecewa. Jika kita melihat dia secara mata manusia kita. Tapi jika kita melihat dia secara masa, kita diberi lebih banyak masa untuk bersama keluarga. Mendirikan mesbah keluarga. Kita lebih ada masa kita membaca Alkitab. Lebih masa kita berdoa. Lebih masa kita mengadakan kebaktian rumah. Dan sekarang kita berkesempatan ada cara baru untuk kita melayani Tuhan, yaitu menerusi alam maya.
Ya, maka saya sangat senang hati melihat pemimpin gereja kita di waktu setelah saya berkhotbah, kita harus meneruskan. Ya, karena saya rasa sangat tertekan. Suara itu sering berkata kita harus meneruskan. Ya, jadi kalau kita ikut di sini, ya, orang Israel ini mereka takut akan penderitaan, sebab mereka akan dibunuh jika laskar Firaun itu datang. Ya, itu satu fakta dia. Yang kedua, mereka dalam bahaya. Ya, karena tidak dapat menyeberang ke seberang di waktu laskar itu akan datang nanti. Dan yang ketiga, mereka tidak yakin, ya, sebab mereka sudah sampai di tebing sungai. Ya, sampai di situ, ya, mereka memang tidak ada jalan lagi. Ya, kemana mereka harus lari. Dan mereka tidak percaya kepada Musa lagi. Ya, dan di sini mereka mengutuk, ya, mereka marah kepada Musa. Ya, mereka sangat marah. Ya, bila kita membaca di dalam versi English, Exodus 14 verse 15, kita membaca, "Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me?" Ya, kata Tuhan, "Tell the Israel to move on." Ini kata Tuhan kepada Musa. Musa sendiri pun, ya, tidak dapat memikirkan bagaimana, ya, mengapa mereka dibawa ke tebing Tasik Merah itu, ya, kepada tebing Lautan Merah itu, ya. Dan pada ayat 16, ya, Tuhan terus menyatakan kepada Musa, "Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut, ya, di tempat kering." Kita lihat pada ayat 14, lebih jelas lagi Tuhan, ya, yang telah menyatakan dia tidak meninggalkan mereka. Ya, di dalam mereka takut akan kematian, penderitaan, ya, hilang kepercayaan kepada Musa, Tuhan berkata di Keluaran 14 ayat 14, Exodus 14 verse 14, "Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Jadi inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan yang kita sembah. Ya, pada ayat 15, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Supaya mereka berangkat. Move on. Ya, kalau dalam Inggrisnya, ya, "The Lord said to Moses, ya, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." Jadi inilah, ya, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, ya, pada pagi hari ini, ya, yaitu kita harus teruskan. Ya, kita harus teruskan, ya, percaya akan Tuhan. Kita harus teruskan perbuatan baik kita, ya, dengan sesama kita. Ya, kita harus teruskan iman kita, iman percaya kita, ya, kepada Tuhan. Ya, jangan seperti umat Israel. Mereka mengutuk,
ya Musa. Ya, mereka sangat marah kepada Musa. Ya, jadi kita bagaimana? Ya, adakah kita marah kepada Tuhan ataupun bagaimana mengutuk Tuhan, ataupun kita memilih untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Kita lihat di sini ya, orang Israel ini orang pilihan Tuhan. Ya, sangat jelas orang Israel ini ya telah dinubuatkan akan dibebaskan dari perhambaan, ya, tetapi mereka masih tidak percaya. Jadi bagi kita, Tuhan menasihatkan kita pada pagi hari ini melalui bacaan kita daripada di dalam Ayub tadi, ya, Ayub 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub di dalam hidupnya yang selanjutnya. Jadi harapan kita, Tuhan berjanji akan memberkati kita, ya, di dalam hidup kita yang seterusnya. Jadi jangan kita berputus asa, jangan kita merasa sangat kecewa, walaupun kita dapat merasakan yang kegagalan ataupun yang menggagalkan segala rencana kita adalah wabak corona ini. Ya, tapi wabak ini, ya, kalau kita lihat dia secara positif, ya, dia banyak mengubah kita, ya, mengubah cara pandang kita, pola berpikir kita. Kalau kita berserah kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan, ya, dirinya, ya, membuka jalan bagi kita. Ya, Tuhan akan memperlihatkan kita yang tidak dapat, ya, manusia lakukan, Tuhan lakukan. Maka terbukalah, ya, laut itu, ya, terbuka, ya. Bila kita melihat pada ayat 21, kita melihat Keluaran 21, kita melihat, then Moses stretched out his hand over the sea, and all the night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided. Ya, ayat 22 kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan pentaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ya, kita lihat pada ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, di tempat kering. Ya, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai timbuk bagi mereka. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi di dalam keadaan yang sangat kecewa, ya, bangsa Israel ini, mereka pikir tidak ada jalan lagi. Tapi di dalam kita tidak ada jalan lagi. Kata Tuhan pada Keluaran 14 ayat 15 itu, the Lord said to Moses,
tell the Israelites to move on. Jadi inilah ya suara Tuhan ya bagi kita pada pagi ini. We have to move on. Ya, whatever time that we face could be very difficult. But the word of the Lord, we have to move on. Ya, moving on is the message this morning. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang kami tinggikan dalam nama Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami harus move on. Walaupun kecewa sekali keadaan kami pada hari ini, tapi jika kami meneruskan seperti Ayub yang meneruskan, Ayub dijanjikan berkat dalam hidup selanjutnya. Begitulah harapan kami, ya Bapa, pada pagi hari ini. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang dihimpit oleh pandemik ini. Dalam pelbagai, dalam ekonomi, dalam keperluan harian, dalam kehilangan kerja, dalam kami ingin anak kami ke sekolah. Kami sangat kecewa Bapa, tapi kami tahu Engkau Allah yang telah berbicara kepada Ayub. Engkau juga berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Lewatilah setiap keluarga-Mu Bapa. Biarlah setiap keluarga kami di LC Bapa, Engkau kuatkan, Engkau segarkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Walaupun kami di dalam satu dilema, walaupun kami di dalam satu kesusahan, ya, di dalam satu kemiskinan, di dalam satu menentu harapan kami ya Bapa. Tapi kami melihat Engkau memberkati Ayub dengan berkelimpahan. Itulah harapan kami. Itu adalah obat bagi hati kami ya Bapa. Ya, bukan kami tidak percaya akan Engkau Bapa, seperti mana orang Israel mengutuk Musa. Bukan kami tidak percaya akan janji-janji-Mu Bapa, seperti orang Israel yang ingin kembali kepada Mesir. Lebih sanggup lagi mereka sebagai hamba di Mesir daripada Engkau pimpin untuk keluar kepada tanah perjanjian yang Engkau telah janjikan bagi mereka. Engkau juga telah berjanji bagi kami ya Bapa. Engkau telah merencanakan yang terbaik di hadapan kami Bapa. Makalah biarlah Engkau Tuhan yang melawat setiap keluarga. Pulihkan hati setiap keluarga yang luka. Pulihkan hati setiap keluarga yang sedang menderita di dalam himpitan pandemik ini ya Bapa. Oh ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan melawat setiap keluarga kami ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, karena Engkau berfirman kepada kami. Oh, memperlihatkan Engkau masih pedulikan kami ya Bapa. Engkau menyatakan diri-Mu Bapa, masih mendengar kami, masih melihat keadaan kami. Oh, masih mendengar seru dan doa kami ya Bapa. Maka pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau pulihkan setiap hati kami. Biarlah kami terus berpikir untuk meneruskan walau bagaimanapun keadaannya yang kami harus alami. Biarlah kami Tuhan mengalaminya melalui kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Karena Engkau berjanji tidak akan memberi pencobaan itu lebih daripada yang kami dapat alami. Oh, terima kasih Bapa. Biarlah kekuatan-Mu Bapa yang Kau segarkan kepada setiap kami ya Bapa.
yang hampir-hampir putus asa. Mungkin ada yang sudah putus asa. Engkau bawa mereka kembali ya Bapa. Sebagaimana Engkau membawa orang Israel, Engkau membelahkan lautan merah itu supaya mereka berjalan di atas tanah yang kering untuk menyeberang. Supaya mereka tidak dikalahkan di dalam perjalanan iman mereka. Begitu juga kami Bapa, bawalah kami keluar daripada segala pergumulan kami, segala yang menghimpit hidup ini. Biarlah tangan Tuhan yang memimpin kami keluar ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Jumpa lagi. Tuhan memberkati.